Halo teman-teman, jalan-jalan sama si Mama, pulangnya ketemu Pak Ma'ruf. Assalamualaikum teman-teman level 5. Selamat datang di Taman Hutan Mangrove. Teman-teman, buat di sini ada contoh hewan pemakan segala atau tumbuhan dan daging. Salah satunya adalah apa teman-teman? Ya, ini disebut kera ya, kera atau monyet. Ini adalah salah satu contoh hewan yang digolongkan ke dalam omnivora atau hewan pemakan segala, pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Ya, teman-teman, di sini sudah terlihat sama kalian, kita bersama, bahwa ada yang namanya ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari dua komponen. Ada yang namanya komponen biotik dan abiotik. Ibu mau jelasin nih teman-teman. Komponen biotik itu artinya komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, ya teman-teman. Kemudian ada hewan. Nah, ada juga Bu Guru, manusia. Nah, tapi komponen biotik itu terdiri dari tiga. Ada yang namanya produsen, tumbuhan. Ada yang namanya konsumen, hewan. Contohnya di sini adalah ikan di danau ini ya. Kemudian ada yang disebut pengurai. Misalnya ini teman-teman. Nah, ini salah satunya. Ada lumut-lumut, ada jamur-jamur. Sedangkan komponen abiotik salah satunya nih teman-teman, batu, kemudian tanah, air, sinar matahari, udara yang kita hirup, itu juga salah satu contoh komponen abiotik. Sekarang kita mau membahas sedikit saja tentang ekosistem kolam. Nah, di sini Budila mencoba ada lumut ya teman-teman. Nah ini lumut. Lumut itu berarti dari tumbuhan hijau. Dia termasuk produsen. Kemudian lumut ini dimakan oleh ikan-ikan yang kecil. Dia menjauh loh teman-teman, ikan kecilnya tuh. Ya, ikan-ikan kecil ini. Nah seperti itu. Kemudian ikan kecilnya nanti akan dimakan oleh ikan yang besar tuh. Nyamperin Budila loh ikannya. Halo ikan. Ya, nah ikan-ikan itu nanti akan dimakan sama hewan yang lebih besar lagi. Kebetulan di sini hanya sampai ikan. Dia langsung makan juga tuh tumbuhan teman-teman ikannya. Jadi nanti ikan itu akan mati, kemudian menjadi pengurai, kembali ke sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya menjadi lumut, jamur dan sebagainya. Ini salah satu contoh ekosistem yang ada di kolam.
makasih. Nah, teman-teman, baru saja kalian melihat contoh perilaku tidak melaksanakan kewajiban. Kira-kira hal tersebut pernah nggak kalian lakukan? Hah? Ada yang pernah, ada yang enggak? Bagus. Apa saja kewajiban yang bisa kita laksanakan? Yang pertama, kita menjaga kebersihan. Yang kedua, kita harus menaati peraturan yang ada di taman wisata alam. Kemudian kita harus menjaga ketertiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, tentunya kita akan mendapatkan hak yang bisa kita terima. Misalnya apa? Kita di sini bisa merasakan menikmati lingkungan yang bersih. Kemudian kita bisa menghirup udara yang segar dan juga kita tentunya bisa memandang alam dengan indah. Halo teman-teman, di belakang Umay sudah ada kolam ikan loh. Nah teman-teman, kolam ikan ini salah satu dari kenampakan alam di Indonesia. Termasuk alami atau buatan? Hebat! Kolam ikan termasuk dalam kenampakan buatan. Tentu saja kolam ini dibuat oleh pengurus ya, oleh manusia gitu. Digunakan mungkin salah satunya adalah untuk rekreasi sebagai ini juga di tengah kawasan yang agak datar ya teman-teman ya, agak kering, jadi sehingga dibuatlah kolam ikan di tengah sini seperti itu. Selanjutnya akan banyak lagi kenampakan alam di sini, kita saksikan. Lanjut ya teman-teman, kali ini kita sudah sampai di Muara. Muara adalah pertemuan air sungai dan air laut. Nah, muara ini termasuk dalam kenampakan alami teman-teman. Tentu saja kenampakan alami dari bagian perairan ya, bukan yang daratan, seperti itu. Teman-teman bisa perhatikan di sebelah sana, Masya Allah. Nah teman-teman, coba dengar deh, di sekeliling kita ada suara air bergemericik, kemudian angin berhembus, daun bergoyang-goyang ya, dihembus angin. Semua itu membentuk suatu alunan suara yang indah ya. Dan itu juga yang menginspirasi adanya alat musik. Alat musik ditemukan dari suara-suara alam atau benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Coba teman-teman tengok, ada daun, ada batang pohon ya, kemudian ada ranting. Ini juga bisa menjadi alat musik sederhana atau yang kita sebut apa teman-teman? Betul, alat musik ritmis ya. Jadi teman-teman bisa membuat alat musik dengan benda-benda di sekitar teman-teman ya.
ini kita berada di kawasan hutan mangrove ya. Kebetulan posisinya berada di lokasinya berada di Pantai Indah Kapuk, Angke. Nah, di hutan mangrove ini kalau dilihat dari sejarahnya teman-teman, hutan mangrove ini didirikan pada era kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1936. Hutan mangrove ini didirikan pada tahun 1936 dengan luas sebesar 1114 hektar. Nah, tujuan didirikan hutan mangrove ini merupakan cagar alam ya, untuk menjaga atau sebagai penyangga lahan basah dari agar terhindarnya dari abrasi, kemudian air pasang serta bencana banjir. Nah, di hutan mangrove ini teman-teman, kita bisa menyaksikan berbagai macam ekosistem ya. Salah satunya ada ekosistem air. Ya, di situ ada ikan-ikan. Kemudian ada juga hewan-hewan yang bisa kita lihat di hutan mangrove ini, seperti ada biawak, kemudian ada semacam unggas seperti burung, dan juga ada tanaman-tanaman seperti pernah kita lihat ada tanaman bakau ya, karena mangrove ini dominannya dipenuhi oleh tanaman bakau. Dan tidak lupa pula ada tanaman seperti putri malu teman-teman ya. Di sini kita bisa jumpai. Ya, mungkin sekilas ya sejarah tentang hutan mangrove ini.